Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Jamilah SPD, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Banjarnegara. Bersama fasilitator Bapak Subagio SPD dan pengajar praktik Ibu Sulastri SPD. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang prakarsa perubahan diri yang dapat menguatkan kualitas layanan bagi murid di kelas melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Inquiry apresiatif atau disingkat IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif dapat membantu membebaskan potensi, inovatif, dan kreativitas, serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan yang biasa. Manajemen perubahan melalui pendekatan inquiry apresiatif berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Pendekatan inquiry apresiatif percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Dalam menerapkan prakarsa perubahan melalui inquiry apresiatif dapat dilakukan melalui tahapan Bagja. Dalam tahapan Bagja akan menempuh 5 tahapan. Tahapan yang pertama, buat pertanyaan utama. Berikutnya, ambil pelajaran. Selanjutnya, gali mimpi. Jabarkan rencana. Dan tahap yang terakhir adalah atur eksekusi. Visi yang ingin saya capai adalah mencetak generasi unggulan yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan yang akan saya mulai adalah menerapkan inquiry apresiatif untuk mewujudkan kegiatan pembelajaran yang mengaktifkan murid. Untuk membantu saya mencapai proses prakarsa perubahan, saya telah menuangkannya dalam rancangan Bagja sebagai berikut. Tahapan pertama, buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa saya perlu menerapkan pembelajaran yang dapat mengaktifkan murid? Tindakan atau penelitian yang akan saya lakukan? Yang pertama, mencari informasi tentang keunggulan pembelajaran yang mengaktifkan murid. Yang kedua, menggali informasi kepada rekan guru dan peserta didik tentang proses pembelajaran yang selama ini berlangsung. Tahap kedua, ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan yang muncul, yang pertama, apa saja yang dirasakan guru dan peserta didik yang telah melaksanakan pembelajaran yang mengaktifkan murid? Kedua, bagaimana kondisi kelas saat proses pembelajaran berlangsung? Tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan adalah mengadakan rencana untuk melaksanakan survei terhadap guru dan peserta didik melalui angket tentang kegiatan pembelajaran yang mengaktifkan murid. Tahapan ketiga, gali mimpi atau dream. Pertanyaan yang muncul adalah 1. Proses pembelajaran seperti apa yang bisa mengaktifkan peserta didik? 2. Bagaimana keaktifan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran? 3. Bagaimana perasaan saya ketika melaksanakan pembelajaran yang mengaktifkan murid? 4. Kemampuan apa yang harus saya kembangkan untuk mewujudkan pembelajaran yang mengaktifkan murid? Tindakan atau penyelidikan dari pertanyaan tersebut adalah yang pertama, mencari informasi tentang model pembelajaran yang dapat mengaktifkan murid.
Yang kedua, membuat gambaran atau narasi setelah terlaksananya proses pembelajaran yang mengaktifkan murid. Tahap keempat, jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan 1. Rancangan pembelajaran seperti apa yang harus disiapkan? 2. Model pembelajaran seperti apa yang akan diterapkan? 3. Media, alat peraga, dan perlengkapan apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembelajaran yang mengaktifkan murid. Tindakan atau penelitian yang akan saya lakukan. Pertama, membuat rencana pembelajaran yang dapat mengaktifkan murid. 2. Mencari sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran yang mengaktifkan murid. Tahapan Bagja yang kelima adalah atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan yang muncul pada tahap ini adalah 1. Siapa saja yang akan saya libatkan untuk mengukur keberhasilan saya dalam melaksanakan pembelajaran yang mengaktifkan murid? Yang kedua, apa saja ukuran keberhasilan saya dalam kegiatan pembelajaran yang mengaktifkan murid? 3. Kapan saya akan mulai kegiatan pembelajaran yang mengaktifkan murid? Tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan adalah 1. Berkomunikasi dengan kepala sekolah, rekan guru, maupun pengawas sekolah tentang kegiatan observasi kelas. Yang kedua, membuat kriteria penilaian sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang mengaktifkan murid. Yang ketiga, membuat jadwal kegiatan pelaksanaan. Demikianlah rancangan Bagja yang akan saya terapkan sebagai prakarsa perubahan diri. Kesimpulannya, inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja membantu menggali segala potensi positif serta aset yang dimiliki guru dan sekolah dalam rangka mencapai keberhasilan dari sebuah visi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.